Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari PG PAUD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum PAUD formal dan non-formal. Manajemen kurikulum PAUD formal dan non-formal melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan bahan ajar yang efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal bagi peserta didik. PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak TK atau Radotul Atfal RA atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, PAUD non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak TPA, dan satuan PAUD sejenis atau bentuk lain yang sederajat. Adapun struktur manajemen PAUD formal, yang pertama perencanaan kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan standar pendidikan nasional termasuk standar perkembangan anak usia dini, standar isi, proses, dan penilaian. Perencanaan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak dalam berbagai aspek seperti kognitif, fisik, emosional, dan sosial. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Materi dikategorikan dan dijadwalkan berdasarkan tema-tema pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan anak usia dini. Pengorganisasian juga meliputi penataan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan kondusif. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Guru bertanggung jawab menjalankan kurikulum dengan metode belajar yang interaktif dan menyenangkan seperti bermain, bernyanyi, dan bercerita. Pembelajaran pada PAUD formal seringkali berfokus pada kegiatan yang melibatkan gerakan, kreativitas, dan interaksi sosial. Yang keempat, evaluasi dan pengembangan kurikulum. Evaluasi dilakukan untuk menilai pengembangan anak melalui observasi dan penilaian formatif. Data yang diperoleh menjadi dasar pengembangan lebih lanjut kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Selanjutnya, struktur manajemen kurikulum PAUD non-formal. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan tema pembelajaran. Materi yang diajarkan juga lebih praktis dan aplikatif, berfokus pada pengembangan keterampilan dasar dan sosial. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan sumber daya. Pengorganisasian lebih sederhana dengan pendekatan yang tidak terstruktur secara ketat, sehingga memudahkan anak beradaptasi dan belajar sesuai dengan ritme masing-masing. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Pembelajaran lebih berbasis pada eksplorasi lingkungan sekitar, interaksi antar anak, dan dukungan dari orang tua. Dalam pelaksanaan ini, anak didorong untuk belajar melalui aktivitas sehari-hari yang sederhana namun bermakna seperti bermain, bersosialisasi, dan mengembangkan minat. Yang keempat, evaluasi dan pengembangan kurikulum. Evaluasi pada PAUD non-formal cenderung informal, dengan memanfaatkan pengamatan dari pendidik atau pengasuh dalam aktivitas sehari-hari. Evaluasi ini lebih berfokus pada pengembangan karakter, kemampuan sosial, dan keterampilan dasar lainnya. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen kurikulum PAUD. 1. Kurikulum PAUD harus disesuaikan dengan proses perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. 2. Kurikulum PAUD harus mengacu pada penggalian potensi kecerdasan anak. 3. Peran guru hanya untuk mengembangkan, menyalurkan, dan mengarahkan. Dan yang keempat, kurikulum operasional satuan PAUD harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan PAUD. Adapun kesimpulan dari materi ini, manajemen kurikulum PAUD melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan bahan ajar yang efisien dan efektif bagi peserta didik dengan tujuan mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Terima kasih, saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.